Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, terutama teman-teman mahasiswa dan pelajar generasi muda yang sangat aktif menggunakan media sosial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deva Angelika Putri. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah isu nih yang sangat melekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa sih? Yaitu kebebasan berpendapat di era media sosial, antara hak dan batas. Tentu saat ini hampir semua dari kita aktif dalam bermedia sosial. Entah itu untuk berbagi cerita, memberikan opini, atau sekedar mengekspresikan diri. Tapi, pernah nggak sih kita berpikir bahwa setiap kata yang kita tulis di dunia maya bisa menjadi cermin penghormatan atau justru pelanggaran terhadap hak asasi manusia? Kok bisa? Oke, mari kita bahas. Media sosial tentunya memberikan kebebasan yang luar biasa. Kita bisa berbicara, berpendapat, atau bahkan menyuarakan hal-hal yang penting bagi masyarakat. Nah, ini tuh sebenarnya sudah sejalan dengan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi. Nah, kebebasan berpendapat adalah hak setiap manusia, yang artinya hak ini sudah ada sejak kalian lahir. Hak ini juga telah diakui dalam Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan DUHAM. Nah, di Indonesia sendiri itu sebenarnya kebebasan ekspresi merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia loh, dan menjadi fondasi dalam demokrasi. Namun, yang sering terlupakan adalah bahwa setiap hak memiliki batasnya, yang artinya kebebasan itu bukan benar-benar bebas tanpa tanggung jawab. Batas itu muncul ketika pendapat kita memiliki potensi untuk melukai, merugikan, atau bahkan melanggar hak orang lain. Contohnya ketika seseorang menyebarkan hoax, menulis ujaran kebencian, atau bahkan melakukan perundungan di dunia maya, bisa disebut cyberbullying. Maka tindakan itu bukan lagi bentuk kebebasan berpendapat, melainkan pelanggaran hak asasi orang lain. Pada We Are Social melaporkan bahwa terdapat 212,9 juta pengguna media sosial atau bahkan sekitar 65% dari populasi Indonesia. Angka inilah yang menunjukkan betapa besarnya interaksi di dalam dunia digital. Komnas HAM mencatat adanya peningkatan laporan pelanggaran hak-hak digital, termasuk pembatasan ekspresi, intimidasi, dan bahkan penyebaran data pribadi atau doxing. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di internet bukan hanya soal menulis status, tetapi juga tentang melindungi martabat dan keamanan setiap pengguna. Selain itu, Kominfo mencatat bahwa pada tahun 2023 saja terdapat 1.615 konten hoax, dan total sejak 2018 itu mencapai lebih dari 12.000 konten. Banyak kan? Dan inilah yang membuktikan bahwa penyalahgunaan kebebasan berpendapat dapat menyesatkan masyarakat, menciptakan kepanikan, bahkan memicu konflik. Karena itulah kita sebagai pengguna media sosial harus bijak dalam menggunakan sosial media. Kita sebagai pengguna media sosial juga harus belajar mengenai tanggung jawab dalam menggunakan sosial media itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, setelah melihat fakta-fakta tersebut nih, maka hari ini saya ingin menekankan 3 poin penting. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa kebebasan berpendapat adalah hak setiap manusia. Tapi, yang perlu diingat adalah penggunaannya harus diiringi dengan etika, empati, dan pengetahuan. Lalu yang kedua, batasan dalam kebebasan berpendapat bukan untuk membatasi kreativitas atau kritik, tetapi melindungi orang lain dari kebencian, fitnah, maupun informasi palsu. Ketiga,
Sebagai generasi muda, tentu kita memiliki peran besar dalam menciptakan ruang digital yang sehat. Jadi, kita bisa mulai dari hal yang sederhana dulu nih, seperti memverifikasi informasi sebelum membagikannya, agar menghindari dari hoax. Atau hindari juga nih komentar yang merendahkan, yang sifatnya merendahkan, dan tentunya jadilah pengguna yang bijak. Hadirin yang saya hormati, tentunya di era digital ini, kita semua pada dasarnya adalah penjaga ruang publik dan sekaligus pejuang HAM yang baru. Bukan dengan turun ke jalan, tetapi melalui kata-kata yang kita tulis, melalui komentar, unggahan, dan opini yang kita sebarkan. Mari kita gunakan kebebasan berekspresi bukan sebagai alat untuk menyakiti, tetapi sebagai sarana untuk menginspirasi, mengedukasi, dan membangun. Seperti yang telah disampaikan oleh Nelson Mandela, "For to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others." Artinya, untuk menjadi bebas itu bukan hanya sekedar melepaskan rantai saja, tetapi juga hidup dengan cara yang menghormati kebebasan orang lain. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.